Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah yang sejak kecil menjadi pelayan pribadi Nabi selama 10 tahun. Dalam kedekatannya itu, Anas tidak hanya belajar dari ucapan Nabi, tapi juga menyerap akhlak dan kasih sayangnya. Setelah wafatnya Rasul, Anas melanjutkan hidup sebagai pewaris ilmu, guru bagi generasi tabi'in dan penjaga hadis yang setia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Angin lembut berhembus di celah-celah perkebunan kurma Yatsrib, yang kelak akan dikenal dunia sebagai Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Senyapnya pagi itu menyimpan harap, karena berita besar telah menjalar dari mulut ke mulut. Seorang lelaki dari Makkah yang bernama Muhammad bin Abdullah akan berhijrah ke kota mereka. Seorang nabi, katanya, seorang utusan Tuhan. Di sebuah rumah sederhana, seorang perempuan bernama Ummu Sulaim menatap putranya yang masih kecil. Wajah bocah itu jernih, secerah embun pagi Madinah. Ia bernama Anas bin Malik. Anakku, ujar Ummu Sulaim lembut, hari ini kita akan menyambut seseorang yang akan mengubah hidup kita. Dengarkan baik-baik. Ya, Anas kecil mengangguk. Ia belum tahu bahwa hidupnya akan bersentuhan langsung dengan sejarah langit. Satu dari Bani Najjar, tumbuh seorang Anas. Anas bin Malik dilahirkan 10 tahun sebelum hijrah, di tengah keluarga dari Bani Najjar, kabilah yang masih memiliki hubungan dengan kakek Nabi Muhammad dari jalur ibu. Ayahnya, Malik bin Nadar, meninggal dunia ketika Anas masih sangat kecil, dan ibunya, Ummu Sulaim, harus membesarkannya seorang diri. Ummu Sulaim bukan perempuan biasa. Ia adalah sosok wanita yang pertama kali menerima Islam di Madinah sebelum Rasulullah tiba. Dalam keimanannya yang kokoh, ia tak ragu mempertahankan Islam meski harus berselisih dengan suaminya sendiri. Setelah Malik meninggal, Ummu Sulaim memutuskan untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat ilmu dan penghambaan kepada Allah. Ketika Nabi tiba di Madinah, Ummu Sulaim segera datang membawakan hadiah yang sangat tak biasa. Ia menggandeng tangan putranya, Anas, yang saat itu baru berusia 10 tahun. Ya Rasulullah, katanya penuh keyakinan, ini Anas, putraku. Aku ingin dia menjadi pelayanmu. Nabi menatap anak kecil itu. Wajahnya bersih, matanya bersinar tajam namun penuh hormat. Rasulullah tersenyum. Anas diterima, dan sejak hari itu, hidupnya berubah selamanya. 2. Pelayan kecil di rumah kenabian. Bagi seorang anak berusia 10 tahun, menjalani hidup di sisi Rasulullah bukan perkara mudah. Ia harus siap kapanpun, peka terhadap kebutuhan Nabi, sekaligus menjaga adab yang tinggi. Tapi bagi Anas, ini bukan beban. Ini adalah kehormatan yang tiada tara. Anas tidak hanya menjadi pelayan, tapi juga saksi kehidupan Rasul. Ia melihat bagaimana Nabi makan, tidur, berbicara, marah, menangis, tersenyum. Ia menyaksikan wahyu turun, melihat para sahabat datang meminta petunjuk, dan mendengar langsung kalimat-kalimat yang akan tercatat sebagai hadis-hadis mulia. Suatu hari, Rasulullah memanggilnya. Ya Bunaya, panggilan yang penuh kasih sayang. Pergilah ke tempat ini dan bawakan sesuatu untukku. Di tengah perjalanan, Anas tergoda oleh kerumunan anak-anak yang sedang bermain. Ia berhenti, menonton mereka tertawa dan bersorak. Tiba-tiba ada tangan yang lembut menyentuh pundaknya. Ia menoleh. Rasulullah tersenyum. Engkau sudah pergi? Belum, ya Rasulullah, jawab Anas malu. Nabi tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya tersenyum, lalu berkata lembut, ayo, lakukan tugasmu. Anas berkata dalam salah satu riwayat, aku telah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Tidak pernah sekalipun beliau berkata, oh, kepadaku. Tidak pula pernah mengatakan, mengapa engkau lakukan ini, atau mengapa engkau tidak lakukan itu? 3 di antara 2 dunia, anak-anak dan kenabian. Anas tetaplah anak-anak, tapi di rumah Nabi, ia tumbuh lebih cepat dari usianya. Ia harus cerdas menyerap pelajaran yang tidak diberikan di madrasah manapun. Ia menyaksikan hari-hari yang penuh keberkahan, seperti saat Nabi berdoa untuknya. Allahumma aksir ma'alahu wa waladahu wa bariklahu fima ataitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya, serta berkahilah apa yang engkau berikan kepadanya.
Doa ini menjadi kenyataan sepanjang hidup Anas. Ia menjadi sahabat Nabi yang paling panjang umurnya, memiliki ratusan keturunan dan kekayaan yang melimpah. Tapi berkat terbesar bagi Anas bukanlah harta atau umur panjang, melainkan kedekatan spiritual dengan manusia terbaik di muka bumi. 4. Peristiwa-peristiwa besar di mata anak kecil. Anas turut menyaksikan banyak peristiwa besar dalam sejarah Islam. Ia melihat Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah, Fathu Makkah, hingga Haji Wada. Walau masih muda, ingatannya sangat tajam, dan ia merekam semua itu dengan hati. Ia melihat ketika Rasulullah bersujud panjang hingga air mata menetes. Ia mendengar doa-doa beliau yang penuh cinta bagi umatnya. Ia menyaksikan keajaiban-keajaiban kecil yang tak pernah dilupakan, seperti makanan yang tidak habis, atau air yang cukup untuk ratusan orang dari satu wadah. Aku pernah melihat air memancar dari sela-sela jari Nabi, kata Anas suatu hari kepada murid-muridnya. Anas bukan hanya pelayan, ia adalah penjaga rahasia kehidupan Rasulullah. Ia menyimpan banyak cerita yang baru ia bagikan setelah wafatnya Rasul, agar umat ini tidak kehilangan cahaya. 5. Di balik senyum Rasul. Salah satu hal yang paling membekas di hati Anas adalah senyum Nabi. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum daripada Rasulullah, katanya. Senyum itu bukan sekadar ekspresi wajah. Senyum itu adalah jembatan antara manusia dan langit yang mampu menyembuhkan luka, menumbuhkan harapan, dan memancarkan kasih sayang tak terbatas. Anas tahu bahwa setiap senyum itu tulus, penuh makna. Bahkan ketika dunia mempersempit langkah Nabi, senyumnya tetap hadir. 6. Didikan langsung dari Rasulullah. Anas mendapatkan pelajaran akhlak langsung dari Nabi. Suatu kali Nabi menasihatinya, "Wahai anakku, jika engkau bisa pagi dan petang tanpa membawa kebencian di hatimu kepada siapapun, maka lakukanlah. Wahai anakku, itu adalah sunnahku. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia bersamaku di surga." Kata-kata ini meresap dalam sanubari Anas. Ia menjadikannya kompas hidup. Ia belajar sabar, belajar memaafkan, belajar bersyukur, dan belajar mencintai tanpa syarat. 7. Ikatan abadi. Waktu terus berjalan. Hari-hari penuh keberkahan di rumah Rasulullah terus berlanjut, membentuk kepribadian Anas yang lembut dan matang sebelum waktunya. Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin atau guru bagi Anas, tapi juga ayah, sahabat, dan cahaya. Ikatan mereka bukan hanya antara manusia, tapi antara jiwa yang ditakdirkan bertemu dalam skenario ilahi. Anas tahu, tak semua anak memiliki kesempatan seperti dirinya. Maka ia bersumpah dalam hati, ia akan menjaga warisan kenabian itu dengan sebaik-baiknya. Epilog, awal dari sebuah perjalanan. Anas bin Malik baru saja memulai perjalanan panjangnya. Ia akan menyaksikan kebangkitan Islam, wafatnya Nabi tercinta, dan masa-masa Khulafaur Rasyidin. Tapi satu hal tidak akan pernah berubah, cintanya pada Rasulullah. Di balik semua peristiwa besar yang akan datang, ada seorang bocah yang pernah menyerahkan dirinya dengan ikhlas untuk melayani utusan Allah. Seorang anak dari Madinah yang diberkahi, yang kisahnya akan terus hidup sepanjang zaman. Langit Madinah masih menyimpan aroma surga sejak kehadiran Rasulullah. Di setiap sudut kota, doa dan salam mengalir seperti aliran Zam-Zam di tanah tandus. Namun di dalam rumah Nabi, ada seorang anak muda yang lebih dari sekadar pelayan. Ia adalah penjaga waktu-waktu sunyi, saksi atas bisikan wahyu, dan pemelihara rahasia langit yang disampaikan kepada bumi. Namanya Anas bin Malik, sang pelayan Nabi yang tak pernah mengeluh, tak pernah melupakan, dan tak pernah berhenti mencintai. Satu pelayan yang tak pernah diusir. Aku telah melayani Nabi selama 10 tahun, kata Anas suatu kali di hadapan murid-muridnya yang duduk melingkar penuh takzim, dan tidak pernah beliau berkata padaku, "Ah?" Tidak pula beliau pernah berkata kepadaku tentang sesuatu yang aku kerjakan, "Mengapa engkau melakukannya?" Dan tentang sesuatu yang aku tinggalkan, "Mengapa engkau tidak melakukannya?" Apa yang membuat seorang manusia paling agung, paling sibuk, paling penuh beban, mampu memperlakukan pelayannya seperti anak kandung? Inilah pelajaran pertama dari Rasulullah yang Anas abadikan. Rahmat tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kelembutan. Anas tidak dibentuk dengan kekerasan. Ia dibentuk dengan cinta.
dan cinta itu menyuburkan dedikasi, bukan keterpaksaan. Maka tak heran jika Anas setia sampai akhir hayat Rasulullah. 2. Menjadi bagian dari keajaiban. Anas tidak hanya menyaksikan kehidupan Nabi, tapi juga keajaiban-keajaiban kecil yang terjadi dalam keseharian Rasul. Ia menyaksikan air yang memancar dari jari-jari Nabi, makanan yang tak habis dibagi-bagikan, dan doa-doa yang mustajab dalam sekejap mata. Suatu hari, Rasulullah minta disiapkan air wudhu. Anas menyiapkannya. Setelah Nabi berwudhu, para sahabat berebut air sisa wudhu itu. Anas melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka mengusapkannya ke wajah, ke tubuh, seolah sedang mengambil berkah dari cahaya langit. Aku tahu Rasulullah bukan manusia biasa, kenang Anas kemudian, tapi akhlaknya yang paling membuatku takjub. 3 sahabat rahasia Rasul. Sebagian besar orang mengenal Anas sebagai pelayan Nabi, tapi sedikit yang tahu bahwa ia juga penyimpan rahasia Rasulullah. Pernah suatu hari Rasulullah membisikkan sesuatu di telinga Anas. Ibunya bertanya dengan penasaran, "Apa yang beliau katakan, wahai Anas?" Anas menjawab, "Itu rahasia." Sang ibu pun menahan diri. Bahkan pada ibunya sendiri, Anas tidak mau mengkhianati amanah Nabi. Rahasia tetap menjadi rahasia, karena kepercayaan Rasul lebih berharga dari 1000 pujian. 4. Ketenangan dari akhlak kenabian. Anas belajar langsung bagaimana Rasulullah menghadapi cobaan. Ketika dihina, beliau diam. Ketika dilempari batu, beliau mendoakan. Ketika orang Badui kencing di masjid, beliau tidak murka, tapi menjelaskan dengan kelembutan. Rasulullah lebih pemalu daripada gadis pingitan. Kata Anas, jika beliau tidak menyukai sesuatu, cukup tampak di wajah beliau, tanpa mengucapkan satu kata pun. Inilah pelajaran bagi Anas, bahwa keberanian bukan teriakan, tapi kesabaran. Bahwa kekuatan bukan kekerasan, tapi kasih. 5. Kegembiraan yang mendidik. Meskipun Anas masih muda, Rasulullah tidak mengucilkan masa kanak-kanaknya. Bahkan, Nabi sering bercanda dengannya. Suatu hari Rasulullah memanggil Anas, "Ya Dzul Udzunain, wahai yang memiliki 2 telinga." Ini gurauan yang manis, bukan sindiran. Nabi tahu, anak-anak butuh kasih yang menggelitik, bukan perintah yang membebani. Anas tertawa, tapi juga merasa dihormati. Canda Nabi bukan canda kosong, tapi mendidik. Setiap kalimat adalah bentuk perhatian. Dan dari sini, Anas belajar bahwa mendidik anak bukan mengurung masa kecil mereka, tapi menyelami dunia mereka. 6. Doa yang mengubah hidup. Rasulullah mendoakan Anas dalam salah satu doa paling dahsyat yang pernah didengar oleh telinga manusia. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadanya dalam umurnya, hartanya, dan anak-anaknya. Ampunilah dosa-dosanya dan masukkanlah dia ke surga. Doa ini bukan hanya terkabul, tapi hidup dalam sejarah. Anas hidup lebih dari 100 tahun, memiliki lebih dari 100 keturunan, dan hartanya melimpah. Tapi yang paling penting, ia tidak silau dengan dunia. Ia tahu, semua itu hanya berkah dari doa, dan ia menjaganya dengan amal. 7. Menjadi mata dan telinga umat. Setelah Rasulullah wafat, Anas menjadi salah satu sahabat yang paling dicari. Bukan karena kekayaannya, tapi karena ingatannya. Ia menjadi salah satu periwayat hadis terbanyak dalam sejarah Islam. Ia meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Ia tidak menambah, tidak mengurangi. Ia menjaga amanah. Suatu ketika muridnya bertanya, "Wahai Abu Hamzah," kunyah Anas, "bagaimana kau bisa mengingat semua itu?" Anas menjawab, "Bagaimana aku bisa lupa, sedang aku telah mengabdi kepada Nabi selama 10 tahun dan menyaksikan beliau setiap hari." 8. Anas dan cinta tak terbantahkan. Puncak dari semua pelajaran yang Anas dapatkan adalah cinta. Cinta Anas kepada Rasulullah bukan cinta biasa. Itu cinta yang menyatu dalam laku, dalam ingatan, dalam air matanya yang menetes setiap kali nama Rasulullah disebut. Anas berkata, hari ketika Rasulullah masuk Madinah, semuanya menjadi terang. Dan hari ketika beliau wafat, semuanya menjadi gelap. Ketika beliau wafat, Anas menutup wajahnya dan menangis terseduh. Tidak ada hari yang lebih gelap daripada hari itu, ucapnya. 9. Menjadi cermin dari akhlak Rasul. Anas tidak hanya meriwayatkan hadis.
Ia menjelma menjadi pantulan dari akhlak Nabi. Dalam muamalahnya, ia lembut. Dalam ibadahnya, ia khusyuk. Dalam pengajarannya, ia sabar. Bahkan di usia lanjut, ia masih menjaga sholat malam dan menyantuni fakir miskin secara diam-diam. Anas bukan hanya penyampai ilmu, tapi teladan hidup. Ia adalah buah dari tangan kenabian. 10. Wajah terakhir yang dilihat Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Anas termasuk yang masuk ke dalam kamar beliau. Ia melihat wajah Nabi untuk terakhir kalinya. Aku belum pernah melihat wajah yang lebih indah dari wajah beliau pada saat hidup, dan aku tidak pernah melihat wajah yang lebih damai dari wajah beliau ketika wafat, kata Anas. Ia memandangi wajah itu lama. Lalu ia sadar dunia akan berubah. Tapi cintanya tidak. Epilog, penjaga cahaya. Anas bin Malik bukan sekadar pelayan. Ia adalah penjaga. Penjaga rahasia, penjaga cinta, penjaga cahaya kenabian. Hidupnya adalah lembaran yang disinari oleh kasih Rasulullah, dan lembaran itu tetap terbuka untuk kita baca, kita pelajari, dan kita teladani. Setiap matahari yang terbit di Madinah biasanya membawa ketenangan. Tapi hari itu, mentari hanya menggantung muram. Awan tak mengucurkan hujan, tapi wajah-wajah para sahabat basah oleh air mata. Hari itu, bumi berguncang tanpa gempa. Sebab bukan gunung yang runtuh, tapi sosok paling dicintai oleh mereka. Rasulullah telah wafat. Dan di tengah kekacauan rasa, ada seorang sahabat muda yang menangis lebih dalam dari yang lain. Ia adalah Anas bin Malik, pelayan Nabi selama 10 tahun. Ia bukan sekadar saksi, tapi penjaga setiap detak kehidupan Rasul. Hari itu, jiwanya seolah tercerabut, seiring wafatnya kekasih hatinya. 1. Isyarat-isyarat perpisahan. Beberapa hari sebelum wafatnya Nabi, Anas sudah mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Rasul terlihat lebih lemah, namun juga lebih lembut, seolah mengajarkan perpisahan lewat perlakuan. Ketika Haji Wada, Rasulullah bersabda, "Mungkin setelah tahun ini aku tidak akan bertemu kalian lagi di tempat ini." Anas mencatat kalimat itu dalam hatinya. Ia tak mengira bahwa kalimat itu adalah isyarat. Tapi ketika Nabi jatuh sakit, semua menjadi nyata. Demam tinggi menyerang, langkah menjadi berat, dan untuk pertama kalinya, suara lembut beliau tidak lagi terdengar 5 kali sehari di masjid. 2. Hari-hari terakhir di rumah Aisyah. Anas adalah salah satu sahabat yang paling sering keluar masuk rumah Nabi di hari-hari terakhir. Ia menyaksikan bagaimana tubuh Rasulullah melemah di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Aku melihat Nabi dengan wajah yang paling indah, kenang Anas. Tapi saat sakit, wajah itu menjadi pucat, penuh derita. Tapi tidak sekalipun Rasul mengeluh. Beliau hanya berkata, "La ilaha illallah." Sungguh, kematian memiliki sakarat yang pedih. Anas menyeka keringat beliau. Ia ingin menukar seluruh umurnya demi 1 hari tambahan bersama Nabi. Tapi takdir berkata lain. 3 senyuman terakhir. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, Anas sedang berdiri di masjid bersama para sahabat. Salat subuh baru saja usai. Abu Bakar memimpin. Tiba-tiba tirai kamar Rasulullah terbuka. Rasulullah muncul, tersenyum, menatap para sahabatnya. "Aku tidak pernah melihat wajah yang lebih indah dari wajah beliau saat itu," kata Anas, "bagaikan cahaya matahari yang terbit." Para sahabat hampir saja menghentikan solat karena haru. Tapi tirai ditutup. Dan tak lama kemudian, kabar itu datang seperti petir. Rasulullah telah wafat. 4. Madinah yang gelap. Anas berkata, ketika Nabi datang ke Madinah, semua menjadi terang. Dan ketika beliau wafat, semua menjadi gelap. Tangis pecah. Umar bin Khattab bahkan tak bisa menerima kenyataan. Ia menghunus pedangnya dan berteriak, "Siapa yang berkata Muhammad telah wafat, akan kupenggal kepalanya." Beliau hanya pergi seperti Musa. Tapi kemudian Abu Bakar datang. Ia masuk ke kamar Rasul, menyingkap kain penutup wajah beliau, mencium dahi Nabi, dan berkata, "Engkau indah semasa hidup dan tetap indah setelah wafat." Lalu ia berkata kepada umat, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak pernah mati." Dan Anas hanya bisa duduk diam. Air mata menetes, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Ia telah kehilangan bagian dari jiwanya. 5.
memandikan jenazah kekasih hati. Anas termasuk dalam kelompok yang memandikan jenazah Rasulullah. Aku memegang tubuh beliau, tubuh yang dulu selalu aku pakaikan sendal. Aku bantu mengenakan jubah, aku antar ke masjid. Kini tubuh itu terbujur kaku di depanku. Air mata Anas menetes ke tubuh Rasul. Tangannya gemetar, tapi ia tetap membersihkan jasad suci itu dengan sebaik-baiknya. Kami tidak pernah mencium aroma yang lebih wangi dari jasad beliau, bahkan setelah wafat, kenangnya. 6. Mengubur cahaya. Pemakaman Rasulullah berlangsung dengan hati yang berat. Para sahabat menggali kubur di kamar Aisyah, tempat beliau wafat, dan Anas termasuk yang turun ke liang lahat. Saat kami selesai menguburkan beliau dan menimbun tanah di atas jasad beliau, tangan kami gemetar. Rasanya kami baru saja menutup langit dengan tanah, kata Anas. Tidak ada nyanyian, tidak ada pidato, hanya diam yang menyesakkan. Madinah menjadi sunyi untuk pertama kalinya sejak Nabi hijrah. 7. Malam tanpa Rasul. Malam setelah Nabi wafat adalah malam tergelap bagi Anas. Aku tidak bisa tidur, aku menatap langit. Rasanya, bintang-bintang pun enggan bersinar malam itu. Ia biasa menutup pintu rumah Nabi, memadamkan pelita, dan mengucap salam sebelum pulang. Tapi malam itu, rumah itu sunyi, dan tak ada lagi yang menjawab salamnya. Ia menangis hingga fajar menyingsing. 8. Tugas baru, menjaga warisan. Waktu berjalan, Madinah mulai bangkit. Abu Bakar menjadi khalifah. Tapi Anas tahu, hidupnya tidak lagi sama. Tapi ia tahu, ia punya tugas baru, menjaga warisan Nabi. Ia mulai mengajar. Ia mulai meriwayatkan hadis. Ia mencatat kisah-kisah kecil yang hanya ia dan Rasulullah alami. Ia menjadi jembatan antara generasi Nabi dan generasi berikutnya. Aku takut umat ini lupa senyum Rasul, tawa Rasul, kelembutan beliau. Maka aku akan terus berbicara tentang beliau, agar hatiku tetap hidup. 9. Cinta yang tak pernah mati. Setiap kali nama Nabi disebut, mata Anas berkaca-kaca. Di usia senja, ia tak pernah berhenti mengenang masa-masa itu. Tidak ada yang paling aku rindukan selain solat di belakang beliau, melihat beliau tersenyum kepadaku, mendengar beliau berkata, "Ya Bunaya." Ia menolak kemewahan, karena sudah pernah hidup bersama manusia paling sederhana namun paling agung. Apa gunanya dunia jika aku pernah melihat surga berjalan di muka bumi? Katanya. 10. Warisan terindah, hati yang lembut. Anas bukan hanya mewarisi ilmu, tapi juga kelembutan hati Rasulullah. Ia memaafkan orang yang menyakitinya, menyantuni anak yatim, menyebar salam, dan tak pernah berbicara kecuali yang baik. Seorang muridnya berkata, kami tak pernah melihat seseorang yang lebih mirip akhlaknya dengan Rasulullah dibanding Anas bin Malik. Itulah bentuk cinta tertinggi, menjadi cerminan dari yang dicintai. Epilog, hari-hari setelah langit redup, Anas bin Malik hidup hingga masa dinasti Umayyah. Ia menyaksikan banyak hal, kejayaan, perpecahan, perang, dan fitnah. Tapi satu hal tidak berubah. Ia tetap Anas kecil yang dulu melayani Nabi, menyeka keringat di kening beliau, dan menangis di makam beliau. Waktu memudarkan banyak hal, tapi tidak cintanya kepada Rasulullah. Dan kita hari ini, jika ingin mencintai Nabi, maka lihatlah Anas. Dengarkan kisahnya. Karena di hatinya tersimpan pantulan cinta paling murni yang pernah dikenal sejarah. Setelah cahaya Nabi padam di dunia, kegelapan tidak langsung menang. Sebab cahaya itu masih hidup dalam hati orang-orang yang mencintai beliau. Orang-orang seperti Anas bin Malik, sang pelayan yang berubah menjadi pewaris, sang murid yang berubah menjadi guru. Episode ini bukan lagi tentang pelayan kecil yang berlari di belakang Nabi, tapi tentang sosok agung yang berdiri di tengah umat, menyambung suara Rasul lewat ilmu, akhlak, dan warisan cinta. Satu umat tanpa Nabi. Wafatnya Rasulullah menciptakan luka yang lama sembuhnya. Tapi tugas belum selesai. Islam belum berhenti. Wahyu telah sempurna, tapi pelaksanaannya harus diteruskan. Anas mengerti, ini bukan akhir, ini awal tanggung jawab baru. Maka ia berdiri di antara umat, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai pengingat. Aku melihat langsung bagaimana Rasulullah tersenyum, marah, sedih, bahkan bercanda. Aku ingin umat ini mengenalnya seutuhnya,
bukan sekadar lewat perintah dan larangan. Anas mulai menyebarkan ilmu. 2. Majelis Anas, pelita di tengah malam. Setiap pekan, rumah Anas berubah menjadi majelis ilmu. Murid-murid datang dari berbagai penjuru, Basrah, Kufah, Syam, bahkan Yaman. Mereka duduk bersimpuh, menyimak setiap kata. Rasulullah bersabda, ketika kami bersama Nabi, beliau berkata, Anas bukan hanya meriwayatkan hadis, ia menceritakan suasana. Ia menghidupkan kembali Nabi lewat tutur katanya. Di antara muridnya ada tabiin besar seperti Hasan al-Basri, Sabit al-Bunani, dan Qatadah. Mereka menyerap ilmu langsung dari sumber yang pernah meminum dari mata air kenabian. 3. Rumahnya, Madrasah Cinta. Anas tidak mendirikan madrasah dengan bangunan megah. Tapi rumahnya penuh dengan anak-anak dan pemuda yang belajar bukan hanya ilmu, tapi juga adab dan akhlak. Ia mengajari mereka bagaimana rasul makan, tidur, berjalan, menyapa, memaafkan. Ia mendidik mereka agar cinta kepada Nabi bukan sekadar lisan, tapi laku. Jika engkau mencintai seseorang, engkau akan meniru semua yang dia lakukan, kata Anas. Dan itulah yang ia wariskan, bukan hanya kata, tapi keteladanan hidup. 4. Menghadapi zaman, memegang amanah. Setelah Abu Bakar dan Umar wafat, masa kekhalifahan berpindah ke tangan Utsman, lalu Ali, lalu Bani Umayyah. Fitnah politik mengoyak umat. Perang saudara terjadi. Kezaliman muncul di sebagian tempat. Anas tidak mencari kekuasaan. Ia menjauh dari fitnah. Tapi saat umat butuh bimbingan, ia maju. Ia menjadi penenang saat umat resah. Ia menjadi penyejuk saat umat panas. Dalam khutbah dan nasihatnya, ia tak henti mengulang. Ingat Rasulullah, apa yang akan beliau lakukan jika melihat ini? 5. Pelajaran dari kesabaran. Pernah Anas dihadapkan pada penguasa Bani Umayyah yang memintanya membenarkan tindakan zalim. Ia menolak, maka ia dicambuk hingga tubuhnya berdarah. Tapi ia tidak bergeming. Aku lebih takut kehilangan amanah Rasul daripada kehilangan nyawa, katanya. Ketika disuruh memilih antara keselamatan dunia atau menjaga hadis Rasul, Anas memilih menjaga hadis. Sebab ia tahu, dunia akan binasa, tapi kata-kata Rasul akan hidup selamanya jika dijaga. 6. Keturunannya, ladang dari doa Nabi. Doa Rasulullah untuk Anas. Ya Allah, panjangkan umurnya, perbanyak hartanya, dan berkahilah anak-anaknya. Benar-benar menjadi nyata. Anas hidup lebih dari 100 tahun. Ia memiliki lebih dari 100 keturunan. Rumahnya dipenuhi cucu dan cicit yang mencintai ilmu. Tapi ia tidak silau. Ia tahu, itu semua bukan prestasi, tapi amanah. Aku tidak ingin hanya anakku yang tahu Rasulullah. Aku ingin anak-anak umat ini juga mengenal beliau, katanya. 7. Basrah, tanah ilmu yang ditebar. Anas menetap di Basrah, kota yang menjadi pusat ilmu di Irak. Di sana, ia menjadi penggerak majelis, pendidik masyarakat, dan pendamai antara kelompok-kelompok yang bertikai. Ia sering berjalan kaki mendatangi orang-orang yang bertengkar, lalu berkata, Aku dulu pelayan Nabi. Beliau tak suka pertikaian. Maukah kalian berdamai demi beliau? Dan orang-orang luluh. Basrah menjadi ladang dakwahnya. Dan hingga hari ini, jejaknya masih terasa. 8. Di antara hadis dan air mata. Anas meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis. Tapi tak satu pun ia sampaikan dengan kering. Setiap hadis disampaikan dengan air mata dan kerinduan. Ketika aku mengucapkan, kala Rasulullah, rasanya aku kembali ke masa itu. Aku melihat senyum beliau, mendengar suaranya, mencium wangi tubuhnya. Dan aku menangis. Ucapnya, ia tidak menghafal hadis seperti robot. Ia menghidupkannya seperti saksi cinta yang belum sembuh dari kehilangan. 9. Umat bertanya. Anas menjawab, Wahai Abu Hamzah, tanya seorang pemuda, apa hal paling kau rindukan dari Nabi? Anas diam sejenak. Air matanya menetes. Saat beliau berkata, Ya Bunaya, wahai anakku. Tidak ada panggilan yang lebih lembut, tidak ada suara yang lebih menguatkan. Lalu ia berkata, Kalau kau ingin dekat dengan Nabi, maka hidupkan sunnahnya. Cintai keluarganya. Berakhlaklah sepertinya.
maka kau akan bersama beliau kelak di surga. 10 detik-detik terakhir sang penjaga warisan. Di usia yang sangat tua, tubuh Anas mulai melemah, tapi semangatnya tak pernah padam. Ia tetap mengajar, menyapa, mendoakan. Ketika menjelang wafat, ia berkata, "Aku sudah lama rindu berjumpa Rasulullah. Semoga beliau masih mengenaliku nanti." Anas wafat sekitar tahun 93 di Basrah. Saat dikuburkan, banyak muridnya menangis keras. Bukan hanya karena kehilangan guru, tapi karena kehilangan penghubung terakhir mereka dengan Nabi Muhammad. Epilog, cahaya yang tak pernah padam. Anas bin Malik telah tiada. Tapi suaranya masih hidup dalam hadis yang kita dengar, dalam akhlak yang kita teladani, dalam cinta yang tak pernah selesai. Ia adalah pelayan kecil yang menjadi penjaga besar. Ia adalah saksi cinta yang berubah menjadi mata air ilmu. Ia adalah Anas bin Malik, kekasih kecil Nabi yang menjadi besar karena cintanya. Banyak nama disebut dalam sejarah, tapi hanya sedikit yang abadi dalam hati. Dan di antara nama-nama besar itu, satu nama tetap dikenang bukan karena pedang atau tahta, melainkan karena pelayanan, kesetiaan, dan cinta yang murni, Anas bin Malik. Episode terakhir ini bukan hanya kisah tentang sosok yang pernah hidup, tapi tentang warisan yang terus mengalir hingga hari ini, menyentuh hati setiap muslim yang membaca satu hadis, meniru satu sunnah, atau sekadar menyebut, Nabi pernah bersabda. Satu Anas dan warisan lisan Nabi. Anas meriwayatkan lebih dari 2.200 hadis, menjadikannya salah satu dari 7 sahabat dengan riwayat terbanyak. Namun yang membuat hadis-hadisnya istimewa adalah nuansa personal yang melekat di dalamnya. Ia tak hanya menyampaikan apa yang Nabi katakan, tapi juga bagaimana wajah beliau ketika berkata, apa yang beliau lakukan sesudahnya, dan perasaan yang mengiringi momen itu. Aku tidak ingin umat ini hanya tahu syariat, tapi juga mengenal kelembutan wajah Nabi, kasih sayang beliau pada anak kecil, dan tawanya bersama kami, kata Anas. 2. Hadis-hadis Anas yang menggetarkan. Beberapa hadis paling menyentuh dalam Islam datang melalui Anas bin Malik. Di antaranya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya aku sholat dan ingin memanjangkannya, namun aku mendengar tangisan bayi, maka aku ringkas sholat karena aku tahu ibunya merasa gelisah. Aku melayani Nabi selama 10 tahun. Tidak pernah sekalipun beliau berkata kepadaku, atau, mengapa kau lakukan ini? Hadis-hadis ini bukan hanya pelajaran agama, tapi cermin kepribadian Anas, cermin wajah Rasulullah, dan cermin jiwa Islam. 3. Jejak Anas dalam hati para ulama. Ulama besar seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan Muslim semua meriwayatkan hadis dari Anas. Ia menjadi mata rantai emas dalam periwayatan ilmu. Imam Malik berkata, jika kau ingin mencium aroma zaman Nabi, maka pelajari hadis dari Anas bin Malik. Di sanalah tersimpan napas Rasulullah. Bahkan generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in memperlakukan hadis-hadis Anas dengan kehati-hatian penuh cinta, karena mereka tahu, itu bukan sekadar teks, tapi kenangan seorang anak yang mencintai Rasul melebihi dirinya sendiri. 4. Anas di antara generasi yang lupa. Semakin jauh masa dari zaman kenabian, semakin banyak orang melupakan akhlak Rasul. Tapi Anas tetap menjadi living bridge, jembatan hidup, yang mengingatkan umat, wahai umat Muhammad, Rasulullah bukan hanya seorang yang keras dalam memerangi musyrik, tapi lembut terhadap hamba, pengasih pada keluarga, dan penyayang pada hewan sekalipun. Anas sering menangis di usia senja. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab, aku khawatir umat ini mencintai Rasulullah hanya dengan lisan, tapi tidak hidup dengan akhlaknya. 5. Doa Rasul, hidup yang berkah. Rasulullah pernah mendoakan Anas, ya Allah, panjangkan umurnya, perbanyak hartanya, dan berkahilah anak-anaknya. Dan doa itu dikabulkan. Anas hidup lebih dari 100 tahun, menyaksikan cucu dan cicit dalam jumlah banyak. Hartanya melimpah, namun ia tetap hidup sederhana. Tapi lebih dari semua itu, berkah ilmu adalah warisan terbesar. Hingga hari ini, miliaran manusia masih membaca hadis dari Anas. Dan setiap kali hadis itu dibaca, pahala mengalir ke kuburnya. 6. Makam yang menyimpan sejarah. Anas wafat di Basrah, kota yang menjadi tempat dakwah dan pengabdiannya.
Ia dimakamkan di sana, dan makamnya hingga kini diziarahi oleh para penuntut ilmu, ulama, dan pecinta sejarah. Bukan karena ia nabi, bukan karena ia panglima, tapi karena ia hamba yang jujur, yang mewakili cinta sejati kepada Rasulullah. 7 warisan yang tak tertulis. Selain hadis, Anas mewariskan hal lain, akhlak, adab, dan cara mencintai Nabi dengan benar. Ia mengajarkan bahwa mencintai Nabi bukan hanya dengan syair, tetapi dengan menghidupkan sunnahnya, dengan berlemah lembut kepada sesama, dengan memperjuangkan ilmu, dengan berakhlak mulia meski dunia kacau. Kalau kau ingin mencintai Rasulullah, cintailah juga orang miskin, anak kecil, dan orang yang pernah menyakitimu. Karena begitu cara beliau mencintai, kata Anas, 8 dari hamba menjadi teladan. Ketika pertama kali ibunya menyerahkan Anas ke Nabi, ia hanyalah anak kecil dari keluarga biasa. Tapi karena cintanya, keikhlasannya, dan kesabarannya, Anas berubah menjadi teladan besar. Ia membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi dekat dengan Nabi jika hatinya benar-benar tulus. Aku hanyalah pelayan, kata Anas, tapi Rasulullah membuatku merasa seperti anak kandungnya. 9. Untuk kita hari ini, apa yang bisa kita warisi dari Anas? Kita tidak hidup di zaman Rasul, tapi lewat Anas, kita masih bisa merasakan kehangatan itu. Kita bisa belajar, menjadi orang biasa dengan peran luar biasa. Menjaga sunnah bukan hanya sebagai hukum, tapi sebagai warisan cinta. Menyampaikan hadis dengan adab dan tangisan, bukan sekadar hafalan. Menjadi orang yang mendamaikan, bukan memecah belah. Menjadikan rumah sebagai tempat lahirnya ilmu, bukan hanya kenyamanan. 10. Penutup, sebuah surat cinta untuk zaman ini. Andai Anas bisa menulis surat untuk generasi kita, mungkin isinya seperti ini. Wahai umat Muhammad, aku telah melihat wajah Nabi. Aku telah mendengar suaranya. Aku telah sholat bersamanya, makan bersamanya, dan menangis dalam doanya. Aku tidak punya sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Maka aku sampaikan padamu, agar engkau tahu siapa yang kau ikuti. Jika suatu hari engkau merasa jauh dari sunnah, kembali saja ke hadis. Di sana, aku menitipkan kenangan. Di sana, aku sampaikan cinta. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku tahu, jika kau mencintai Rasulullah, maka aku dan kau akan bertemu kelak di telaga beliau. Epilog, jejak yang tak pernah hilang. Anas bin Malik telah wafat, tapi warisannya hidup. Dalam setiap khutbah, setiap hadis, setiap ustaz yang berkata, Nabi bersabda. Mungkin di ujung sanadnya ada nama Anas bin Malik. Dan jika kita hari ini mampu mencintai Rasulullah, itu mungkin karena ada seorang pelayan kecil yang dulu menjaga setiap detik bersama beliau, agar tidak hilang untuk kita. Semoga Allah meridhai Anas bin Malik. Semoga kita bisa mencintai Rasul seperti ia mencintai beliau. Amin.